Nah, posisi rumahnya sendiri ini berada di sini, teman-teman. Kita berjalan menuju jalan setapak kayak ini nih, jalan tanah nih. Ini makam, masih makam semua nih, teman-teman. Tuh, bangunan rumahnya sudah kelihatan dari sini juga. Wah, ini mah gimana kalau misalkan santrinya yang mengaji di sini harus melintasi pemakaman kayak gini nih. Tapi untuk penerangan sendiri alhamdulillah sudah ada. Nah, itu di sana itu terdapat satu rumah ya. Namun informasinya katanya itu rumah kosong. Tidak ada penghuninya. Dan ke sekitaran sini juga, sekitaran sini nih, belakang pohon bambu ini itu masih area pemakaman. Tuh, rumah kosong kan, udah mau ambruk lagi tuh. Nah, untuk lokasi majelis taklimnya atau rumahnya ya ini di sini nih. Aksesnya sendiri bisa masuk kendaraan roda 2 nih untuk ke sini, teman-teman. Dan sebelah sini juga sama ada rumah, tapi rumah baru dibangun, belum ditempatin. Dan di bawah itu adalah kandang kambing ya, teman-teman. Mudah-mudahan si AA-nya ada di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Wah, lagi pada ngumpul. AA Sandinya ada, Pak? Ada. Oke. Pak, misi ya, Pak ya? Bentar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Minta ditempel ini dulu, Pak. Biar suaranya kelihatan jelas. Nah, ini sama Asandi ya, betul lah? Iya. Asandi ini tinggal di sini tuh udah berapa lama sih, Asandi? Udah sekitar 3 tahun kalau menempati rumah di sini, 3 tahunan. 3 tahun. Kalau untuk tinggal di sini ya hampir 5 tahun lah. Soalnya kan awalnya dari Bandung pindah ke sini. Udah sekitar 5 tahunan lah. Berarti bukan asli orang sini? Asli orang sini, cuman kecil dari Bandung, lahir dari Bandung, kecil dari Bandung. Kebetulan orang tua Mimi asli dari sini. Jadi keturunan gitu, berarti ya. Keturunan di sini. Berarti di sini tuh udah sekitar kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini saya pengen nanya nih, kenapa alasannya tadi dengar dari sahabat ya, dari Hendra Yogi, katanya tuh bikin pesantren atau majelis taklim, kok kenapa di kuburan gitu? Alasannya kenapa? Biasanya kan kalau misalkan bikin pesantren atau bikin majelis taklim, itu di tengah-tengah perkampungan gitu. Ya karena mungkin pesantren di perkotaan banyak, pesantren yang di pelosok-pelosok kota udah banyak, ya mungkin saya karena mencari kenyamanan, ketenangan sambil tafakur dan tadabbur juga, ya karena saya ingin berusaha aja menempatkan diri senyaman mungkin gitu loh, untuk saya pribadi. Adapun untuk banyaknya yang mengaji, adanya yang mengaji, ya itu mah saya bukan jadi prioritas, karena keilmuan saya yang penting bermanfaat. Adapun yang mengaji ataupun yang banyaknya yang mengaji dan sedikitnya yang mengaji, saya serahkan kembali lagi aja sama yang mengaturnya gitu, sama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, enggak, saya curiganya kayak gini. Kok bikin pesantren atau majelis taklim di kuburan? Apakah santri-santrinya juga banyak santri goib gitu? Tapi enggak ya, manusia santrinya. Untuk santri goib banyak. Goib lah, yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan cuma lewat video call gitu. Iya, bukan nggak kelihatan manusia, cuma lewat video call gitu kelihatan ya gambarnya aja. Pengertian berarti santri goib itu bukan hantu ya? Iya, kalau untuk santri goib banyak lah. Insya Allah kadang-kadang kalau streaming kan, yang lihat banyak kan nggak kelihatan orangnya, itu kan termasuk santri goib. Ya betul. Santri betul goib. Ya. Nah, saya pengen bertanya nih. Sepengalaman selama 5 tahun tinggal di sini, apalagi kita kan
akses ke sini itu melintasi pemakaman yang cukup besar sekali ya. Terdapat puluhan makam bahkan ribuan makam di sana ya. Nah, pernah nggak mengalami sesuatu hal-hal mistis atau hal-hal aneh yang pernah alami gitu? Kalau hal-hal mistis di luar pemukiman saya ini, bahkan ya di sekitaran pemakaman sini untuk sampai saat ini, selama saya menempati di sini, saya belum pernah mendengar atau melihat, menyaksikan langsung hal-hal yang menakutkan. Tapi untuk kejadian-kejadian mistis ya ada lah. Saya pernah pernah mengalami, tapi nggak menakutkan. Apa tuh? Contoh waktu saya pulang mengaji jam 2 malam. Pulang mengaji jam 2 malam itu perasaan takut ada, perasaan takut, was-was dari bawah pas mau naik ke atas. Nah, saya rasa takut itu ada. Nah, pas dari tanjakan pas lawang lawang makam, ada yang menemani seekor kelinci gitu seekor kelinci yang menemani sampai ke pos itu pos ronda. Menemani sehingga rasa takut saya tuh hilang. Saya rasa takut tuh hilang. Itu sering kejadian. Sering kalau kayak gitu. Sering kejadian. Bahkan ngantarnya bukan berupa ini ya berarti merupakan hewan gitu. Ya, bahkan itu saya dengar juga dari orang tua. Dari orang tua saya katanya kalau dulu pulang dari Bandung terus kemalaman punya rasa takut. Nah, itu suka ada. Suka ada kejadian-kejadian gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ya suara-suara pernah nggak dengar? Karena wujud belum pernah lihat. Misalkan wujud kuntilanak, wujud pocong, wujud genderuwo belum pernah lihat ayah. Kalau suara-suaranya pernah nggak? Kalau untuk suara-suara itu sering. Bahkan di atas rumah saya itu sering kejadian. Bahkan anak-anak yang sering mendengar, bahkan anak-anak bukan hanya mendengar, melihat, bahkan merekam juga pernah. Anak-anak merekam sesosok orang tua berjanggut putih, bersorban putih, bergamis dan berimamah putih. Itu sampai kerekam sama anak-anak yang mengaji ke sini. Kalau untuk suara, saya sering mendengar tuh sama anak-anak di atas. Mendengar kejadian suara orang berlarian kalau udah beres merayakan Maulid Nabi, di atas tuh kayak orang berlarian. Terus seperti orang seperti ya ada yang mengaum gitu, seperti cakar-cakar yang menyakar-nyakar gitu. Ada itu. Di atas sering kejadian. Nah, itu berarti kan kalau misalkan ya tadi yang sebutkan ya sosok-sosok seperti itu yang pakai imamah berbaju bersorban putih itu kan kayak sosok kayak ulama kayak gitu, kayak kiai atau mimbadi aulia yang di sini. Iya, mungkin bisa jadi. Kalau untuk itu kan saya nggak terlalu menelaah, nggak terlalu menelusuri, karena saya kan lebih condong ke kenyamanan saya aja lah untuk beribadah gitu. Saya hanya lurus aja. Saya di sini hanya ingin bermanfaat. Kalau ada yang mau mengaji saya ladenin, kalaupun tidak ada yang mengaji pun saya manfaatkan ilmu saya untuk diri saya sendiri aja. Karena pengertian mengamalkan ilmu itu bukan ke orang lain, kan dipakai sama diri sendiri aja. Nah, itu yang cakar-cakar kayak mau itu kan seperti kayak khodam. Apakah itu khodam atau gimana? Kalau untuk khodam kan pengertian khodam kan banyak. Kalau kata guru saya khodam tuh kebagi 3. Ada khodam dari bangsa malaikat, ada khodam dari bangsa jin, ada khodam dari bangsa manusia. Ada khodam yang kalau dari bangsa malaikat itu semacam dari amalan yang kita amalkan. Ya mungkin bisa jadi karena di sini sering baca rotib, baca maulid tiap malam Jumat, bahkan kajian kitab Safinah, kajian-kajian fikih yang lain-lainnya gitu mungkin bisa jadi dari amalan, dari rutinitas yang kita kerjakan menjadi sebuah khodam yang menjaga untuk keselamatan kita. Bisa jadi pelindung buat keluarga kita jadi untuk pelindung kita, pelindung keluarga kita, pelindung ahli majelis kita, itu bisa jadi. Nah, kalau itu tadi kan berbicara masalah khodam ya. Saya juga dengar cerita dari teman tuh yang ngantar ke sini. Katanya di sini itu dijaga sama harimau.
Terus sama apa lagi tuh? Lupa lagi saya tuh. Apakah betul itu, A? Kalau harimau itu lebih ke menjaga kampung, bukan menjaga majelis. Oh. Mungkin gitu ya, karena emang dari dulunya ada sejarah Lutung Kasarung di sini, sejarahnya sejarah karuhun-karuhun yang banyak ulama gitu yang karena mungkin rasa sayangnya sama keturunan, sama anak cucu, ya mungkin ada apa istilahnya, khodam yang ngikutin sama mereka, menjaga anak incu, menjaga kampung, menjaga keamanan, ketentraman. Jadi kampung ini dijaga sama harimau tersebut. Nah, gitu. Itu udah masyhur. Udah masyhur. Bahkan ada juga bukan hanya harimau, ada kelinci ya, seperti gitu. Bahkan kalau dari sungai itu suka ada ikan kancra merah sama hijau yang suka, kalau yang suka apa menampakkan lah, yang suka menampakkan. Itu udah masyhur di sini mah, ya, udah masyhur. Berarti mungkin menampakkannya kepada orang-orang asing yang ingin berbuat jahat di kampung ini. Gitu. Enggak juga. Oh, enggak juga. Mungkin keseringan menampakkan sama orang yang berhati bersih, yang berniat tulus gitu, dan sering menjaga gitu. Kalau kata adalah, kalau mungkin kalau lihat-lihat menelusuri sifat, tabiat, bahkan sejarah-sejarah orang tua kita dulu, mungkin karena ulama, karena wali, banyaknya para wali, banyaknya para ulama, mungkin yang dipinta itu nggak banyak. Kalau kata mungkin yang diharapkan oleh orang tua kita dulu kepada anak cucunya itu mungkin satu perkara apa, asal mengaji aja mungkin, karena orang tua dulu bahkan para ulama, para wali itu condong lebih ke memperhatikan ilmu, memperhatikan tolabul ilmi kepada anak cucu gitu. Mungkin karena ingin menjaga ketentraman kampung, menjaga ketentraman daerah, agar anak cucu nyaman mengaji gitu. Oh gitu. Jadi emang berarti di sini mayoritasnya banyaknya santri ya? Santri ulama, masya Allah. Banyak di sini ya. Ya pangna kata orang sini dinamai kasturi itu karena harum oleh keilmuannya. Gitu. Harum oleh keulamaannya gitu. Seperti harumnya minyak kastori ya. Nah, gitu. Nah, ini nih, kalau misalkan nih pertanda nih, pertanda kalau misalkan ada yang meninggal dunia, kan saya sering nih explore atau wawancara orang-orang yang tinggal di pemakaman atau di kuburan. Biasanya ke masyarakat setempat atau ke rumahnya yang dekat pemakaman itu suka ada pertanda kalau misalkan besoknya ada yang mau meninggal dunia, ada yang dikebumikan di sini. Apakah KA juga sama? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Lebih contohnya ke... kan ada yang bilang nih keranda mayat goyang, atau misalkan ada kayak yang tengah malam ada yang gali kubur, itu suatu pertanda bahkan mau ada yang meninggal. Kalau di sini? Kalau untuk di sini sih lebih keseringan suara apa sih, burung cuing. Bukan burung, kayak burung apa yang hitam-hitam tuh? Gagak. Burung gagak. Malam-malam tuh suka ada kakak gitu dah. Besoknya kejadian innalillahi, ada pengumuman gitu. Nah, ini lagi kebetulan kan kalau misalkan ahli kubur itu nggak semuanya baik ya. Ada ahli kubur yang jelek juga. Biasanya kan kalau di perkampungan yang lain, kalau misalkan yang meninggal dunianya orang soleh, itu nggak ada rasa takut sama sekali. Tapi kebalikannya gitu, pernah nggak di sini ada yang kayak gitu? Rasa takut bener, beda gitu suasananya gitu? Nggak ada sih, karena husnudzon saya min ahlil jannah insyaallah. Amin. Min riyadil jinan insyaallah. Ahli-ahli makam di sini insyaallah semuanya ahli-ahli soleh, ahli-ahli amal insyaallah. Nggak ada sih untuk rasa takut sih, nggak ada. Lebih ke nyaman, tenang, aman gitu dah. Berarti Adi tinggal di sini sama siapa aja? Sendirian? Sendiri. Kadang-kadang banyak santri yang nginep gitu, karena kan saya kan bukan santri, banyaknya bukan santri yang netep. Kadang-kadang santri yang kalau habis liburan di tempat kerjanya, dari habis keluar kota, di sini baru datang nginep di sini. Belajar ngaji di sini. Dan dengar-dengar juga suka ngehikmah ayah. Dalam artian mengobati lah gitu istilahnya. Kalau untuk mengobati ya sedikit-sedikit, mungkin hanya berikhtiar.
Mm. Kalau untuk mengobati 100% sih enggak, hanya berikhtiar dengan kemampuan, dengan keilmuan yang saya tahu, seperti terapi telur, Heeh. terapi batu rubi, Mm. seperti gurah mata, Mm. gurah tenggorokan, serta apalagi ya, bekam yang Bekam. disunahkan oleh Rasulullah. Betul. Insya Allah di sini udah berjalan lama lah. Udah berjalan lama. Berarti kebanyakan yang datang langsung ke sini atau Iya. panggil juga, bisa dipanggil. Kesini kebanyakan, karena kalau saya dipanggil kan suka ada pengajian rutinan ibu-ibu, nanti bentroknya gitu. Selagi ada di sini aja. Kalau lagi keluar pengajian ya saya enggak. Gitu. Berarti kalau misalkan ada para penonton nih yang punya penyakit, biasanya untuk mengobati penyakit apa aja sih? Itu di bekam, di gurah, itu penyakit apa aja sih? Kalau bekam kan itu udah jelas dalilnya lah, jelas apa dalil dari Rasulillahnya. Jadi intinya kan bekam itu mengobati semua penyakit. Salah satu ikhtiar untuk kita mengobati semua penyakit itu dengan bekam. Dengan bekam. Terus ruqyah. Ruqyah mengobati penyakit-penyakit batin. Ya. Ruqyah non medis. Terus gurah mata mengobati penyakit-penyakit mata. Gurah tenggorokan melegakan tenggorokan gitu. Terapi batu rubi untuk mengobati rematik, asam urat, bahkan gejala stroke. Terapi telur, itu sama, insyaallah. Jadi misalkan yang mau datang mah langsung aja ke sini, ke Desa Kasturi, nanyain aja Sandi yang mungkin udah pada tahu. Desa Kasturi, Blok Cupusari. Ya, kalau nanyain rumah Asandi, Majelis Wasilatul Mustofa. Sudah pada tahu semua. Mungkin ada nomor telepon juga yang bisa dihubungi, bisa disebutin ya, nomor teleponnya. Untuk nomor telepon via WA 0856 5986 0311. Nah, itu bagi para penonton yang ingin datang langsung atau ingin berobat ke Asandi ya. Bisa menghubungi nomor WA Asandi langsung. Bisa janjian, takutnya misalkan langsung datang ke sini, Asandinya lagi keluar, lagi ngisi majelis taklim atau gimana, lagi pengajian ya. Oke, Asandi, terima kasih ya Asandi atas waktunya. Semoga Asandi selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, selalu bisa istiqomah mengajarkan para santri mengaji ya. Amin.